Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bu dan kita akan kembali komentari video dari Pil Pahit yang judul Live Ustadz Kenama dan Aristo lakukan pemburuan publik. Kita akan langsung tonton videonya, bisa kita komentari guys. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Pio. Kali ini kita akan menanggapi video dari Aristo bersama Bang K. Tepuk tangan buat Ustadz K. Dalam sesi live-nya bersama Aristo, Bang K dan Aristo kembali memamerkan kebodohannya. Dalam videonya tersebut, dia sedang menanggapi Bro Luis, di mana Bro Luis membantah pernyataan Bang K dalam video lainnya yang mengatakan bapak-bapak gereja menyembunyikan kitab apokripa. Oleh karena itu, Bang K menunjukkan bukti bahwa Bro Luis salah dan menuduh Bro Luis tidak tahu teologi. Nanti kita akan lihat siapa sebenarnya yang tidak tahu teologi, Bro Luis atau Bang K. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Lalu dia bilang, banyaklah kata-kata yang kurang bagus untuk saya, tapi nggak apa-apa. Biar orang tahu bahwa kualitas teologian Kristennya segitu si Louis itu. Segini nih, Louis, buat gua lu segini nih. Sampai nih segini nih. Segini, nggak sampai kedelap. Nih segini nih. Buat gua, Louis. Orang tuh dikatakan bodoh, bohong, tukang tipu. Ini esensial guys. Orang kan dibahas argumentasinya, bukan melabeli orang dengan hal-hal yang tidak relevan gitu loh. Mengklaim-klaim itu nggak penting. Kalau anda tinggal tunjukkan orang itu bodoh tanpa bilang dia bodoh, itu baru elegan. Paham ya? Misal gini, saya ingin menunjukkan bahwa suatu orang itu bodoh, nggak perlu saya bilang dia bodoh, cukup dengan argumentasi saya. Ketika argumentasi saya itu tepat, itu orang sudah terbukti bodoh tanpa sebelum saya sebut bodoh guys. Pertama, ketika saya sebut bodoh, seperti yang dikatakan oleh Pil Pahit ini, dia bilang Kenama itu bodoh segala macam, itu adalah bertentangan dengan ajaran kasihnya. Ajaran kasihnya kan mengatakan bahwa jika tampar pipi kanan kasih pipi kiri. Ini belum ada Kenama nampar Pil Pahit, dia tampar duluan dengan mengatakan Kenama itu bodoh. Ini di mana ajaran kasihnya? Itu bukan ajaran kasih, namanya itu ajaran setan guys. Maka saya katakan dogmanya itu menjadi too good to be true. Betul kata Duritan, dogmanya too good to be true. Jadi terlalu indah untuk jadi kenyataan itu guys. Yang kedua, itu nggak elegan namanya, ya. Ada kata-kata kotor, mengatakan lain itu yang tidak itu adalah kata-kata kotor. Mengklaim orang itu sebagai gitu-gitu tuh nggak perlu. Ada cukup buktikan dengan argumentasi selesai. Ada buktikan kebodohannya dengan argumentasi ada yang tepat, yang bisa masuk dia. Itu baru namanya. Orang tuh nggak perlu dikasih tahu bahwa itu orang bodoh. Orang bisa lihat orang tuh bodoh apa tidak dari argumentasinya, selesai. Klaim Anda tuh nggak ada gunanya guys, ya nggak ada gunanya klaim Anda itu kalau tidak dukung. Nggak, jadi justru kayak misalnya gini, misalnya kita mau motong belah dua batang pisang, ya. Jadi kita nggak perlu bilang bahwa lihat itu batang pisang itu potong dari dua, nggak perlu. Kita tinggal potong aja belah dua sudah selesai. Orang akan melihat bahwa tanpa disebut bahwa kita klaim bahwa itu batang pisang sudah saya belah di dua, nggak perlu. Orang udah lihat memang belah dua. Kemudian yang Anda klaim bahwa itu batang pisang belah di dua, orang lihat bahwa mana terbelah di dua, nggak terbelah di dua. Itu kan sangat memalukan. Klaim Anda tuh kosong. Maka saya katakan tidak penting klaim itu nggak penting. Yang penting buktinya. Belahlah batang pisang jadi dua. Tidak perlu Anda bilang bahwa batang pisang itu dua, orang bisa lihat. Sama kayak gini, ya. Bantah argumentasinya sudah selesai itu. Gak perlu Anda klaim bahwa itu orang bodoh. Orang bisa lihat sendiri dengan argumentasi yang terpatahkan. Orang akan melihat bahwa nih orang memang bodoh tanpa perlu Anda melakukan klaim. Itu logi yang pikirnya guys. Tapi itu tidak dilakukan oleh mereka ini. Mereka lebih penting klaim itu. Makanya saya katakan menyesatkan. Bisanya cuma klaim doang gitu kan, tanpa argumentasi yang logis guys, bantahan yang logis gitu kan. Pengetahuan teologinya nih. Kenapa? Karena dia bilang gini, Kenama itu ngaco, ngomong sembarangan, tidak macam-macam lah. Tentang katanya Kenama itu klaim namanya. Alih-alih mereka menyampaikan isi argumentatif yang substansial, mereka malah mainnya klaim gitu guys. Itu masalahnya. Makanya orang
harusnya membelah batang pisang jadi dua, mereka hanya klaim, lihat itu batang pisang belah jadi dua, padahal faktanya batang pisang nggak terbelah. Mending mereka melakukan aksi, belah batang pisang jadi dua, lalu diam, ya sudah selesai. Maka lihat memang, oh batang pisang belah jadi dua, tanpa perlu yang mengucapkan klaim itu guys, itu yang harus dipahami lagi berikutnya. Mengucapkan bahwa bapak-bapak gereja menyembunyikan, khusus buat Luis Prasetyo. Ketahuan Anda nggak tahu. Kainama dibilang salah karena mengatakan bahwa bapak gereja menyembunyikan kitab apokrifa. Hari ini bukti untuk para subscribernya Luis Prasetyo. Engkau mengikuti channel yang tidak tahu teologi. Buktinya, Ustaz Aditya minta tolong langsung ketik dong. Kodeks Sinaiticus online. Pemirsa ikutin ya. Geser ke paling bawah, Ustaz Aditya, geser ke paling bawah kotak itu. Nanti di bawah itu ada kitab, kalau nggak salah dari bawah berapa ya? Berapa baris? Barnabas, ada nggak? Nah itu, tuh lihat. Itu kitabnya namanya apa tuh paling kiri tuh? Lihat kitabnya apa itu? Apa itu? Tuh, kitab apa itu? Barnabas. Nah, kata dia palsu, kata dia apokrifa. Kok sekarang nggak ada tapi di aslinya ada? Di dalam kodeks Sinaiticus Luis, kitab-kitab apokrifa itu disembunyikan oleh bapak gereja. Ada itu Barnabas ada. Kainama sama Arius tuh bawa Barnabas, kitab palsu, kitab sesat. Pala lu bawa menyan. Ini ada tuh. Ada tuh. Ini ada. Kita sudah saksikan bersama, Bangkai menunjukkan bukti dari manuskrip Kodeks Sinaiticus. Di mana dalam Kodeks Sinaiticus terdapat surat Rasul Barnabas yang tidak dimasukkan dalam kanon Alkitab. Dan menariknya Bangkai berpikir surat Rasul Barnabas ini adalah Injil Barnabas yang selalu dibanggakan Bangkai dan saudara Muslim. Mari kita lanjut, kenapa surat Rasul Barnabas ini tidak masuk dalam kanon? Berikut jawaban Bangkai dan Aristo. Itu barang ada, ya Allah Rabbiya Karim. Ada. Ini barang. Jadi alangkah anehnya masih ada orang Kristen yang ngikutin Kan chat. sesuatu yang ada itu dimasukkan. Kenapa pilih-pilih? Itu masalah di situ guys. Yang ada kayak kita nggak memilih. Semua firman Allah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad kita masukkan dalam Al-Quran. Nggak pilih-pilih kita. Oh ini adalah dari Barnabas. Mau itu Injilnya kah? Mau itu suratnya kah? Nggak penting. Yang penting adalah ini berasal dari Nabi Muhammad misalnya. Jadi tidak ada milih-milih misalnya nggak ada. Firman Tuhan kita masukin semua. Ini mereka tidak, mereka pilih-pilih guys. Kalau tidak ada masukan berarti ada sesuatu yang disembunyikan. Sama saya gini, contoh. Kita sedang memberikan laporan keuangan. Kita kasih tahu kita berapa gitu kan. Nah, kalau memang itu masalah kita masukin. Misal saya punya rumah yang hutang 5 tahun lagi. Saya nyicil rumah 12 tahun, masih hutang 5 tahun lagi, baru bayar 10 tahun. Itu saya masukkan dalam aset saya. Itu masih hutang. Tapi kenapa saya pilih nggak masukkan? Artinya ada sesuatu yang saya sembunyikan. Kan begitu logikanya. Sesuatu tidak dimasukkan berarti sesuatu itu disembunyikan. Ya. Dan ingat, sembunyikannya itu bukan juga karena ini adalah barang yang bukan kayak ini barang yang bisa ditransfer ke dalam teknologi, dalam hal bisa dibikin. Ya, kayak barang apapun itu bisa juga, guys. Misal ada terpublis orang menemukan bahwa di foto misalnya benda itu ada nyimpan apa ya, benda terlarang misalnya narkoba. Nah, tapi narkoba itu difoto atau nggak sengaja ada yang mengcapture lalu menyebarkan. Kayak ini kan Injil atau apa sih kan disebarkan di internet atau di mana media. Itu kan orang jadi tahu. Jadi Anda tetap bisa menyembunyikan tapi baunya kan karena Anda menyembunyikan sesuatu yang nggak bisa disembunyikan, guys. Tapi faktanya adalah itu memang Anda menyembunyikan karena dengan tidak Anda memasukkan ke dalam itu. Sama kayak misalnya kayak ini, kayak aset saya itu. Aset saya misalnya rumah itu. Misalnya tidak masukkan ke dalam laporan keuangan saya, orang tahu itu rumah saya gitu loh. Bisa saya sembunyikan, nggak mungkin rumah saya itu saya bungkus, saya masukkan simpan dalam koper kan nggak mungkin. Nah, itu logika seperti itu guys ya. Jadi menyembunyikan itu bukan berarti harus ya seperti rumah itu saya cukup saya tidak masukkan dalam laporan keuangan, laporan bukti aset saya, udah langsung saya tuh
berarti punya niat untuk menyembunyikan, ya. Walaupun orang semua tahu banyak orang tahu saya punya rumah itu loh guys. Itu semua logika berpikirnya ya. Channel YouTube seperti itu gitu. Aneh saya. Itu barang ada tuh, liatin di dalam gambreng. Ada. Barnabas. Kecuali namanya Saifuddin. Nah itu beda. Saifuddin Ibrahim yang nggak ada tuh. Nggak ada Saifuddin Ibrahim, nggak ada. Kalau ini ada. Pakai bilang kayak nama, ya, kenapa? Secara apa? Adik nanya nih. Mungkin adik saya sempat ke nama mungkin. Apa kemudian motivasi para penulis atau bapak-bapak gereja yang kemudian ini ada kesan disembunyikan, sehingga karena disembunyi itu menjadikan Louis itu menjadi bodoh. Apa motivasi bapak-bapak gereja kok disembunyikan Injil Barnabas? Karena banyak nama Rasulullah. Ini di data yang paling tertua sudah kita baca tadi ya, sumber data yang paling tertua Kariseng di sini itu ditulis Barnabas, berarti ada nama Nabi Muhammad. Udah ya, itu yang nulis ya, kartu mati lu. Begini, ada nama Muhammad adalah meskipun ada ya, kita esensi bukan itu ya sebenarnya. Lebih luas lagi sebenarnya. Karena gini ya, kalau ada sesuatu yang tidak masukkan, berarti ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dogmanya, itu saja. Itu lebih luas lagi loh. Kan logikanya kalau sesuai dengan yang dia dogmakan harusnya masuk gitu loh. Ini pertimbangan itu yang kita lihat, bahwa mereka memang gayanya seperti itu. Kalau ini bakal kira-kira bertentangan dogmanya, nggak mereka masukin. Padahal kalau kita lihat secara nyata, di Alkitab juga banyak yang bertentangan dengan dogmanya. Contoh dogma mereka tentang Trinitas, Yesus ngomong bukan tentang Trinitas, tentang Tauhid. Yaitu ingat Israel, Tuhan Allah kita adalah Esa, saudara Tuhan. Itu ngomong tentang Trinitas. Karena kalau ada orang ngomong bahwa Tuhan Allah kita, berarti dia juga punya Tuhan yang sama dengan kita, yaitu Allah, guys. Berarti ini kan bertentangan dengan dogma Trinitasnya. Tapi mereka sadar nggak sadar, mereka termasukkan itu masalahnya, guys. Jadi mereka tuh khilaf, yang mana mereka tuh mengira bahwa mereka sudah betul-betul menyortir semua hal yang bertentangan dengan dogmanya, tapi tidak, masih ada. Itulah salah satu buktinya gitu kan. Saya tidak pernah Seorang rasul, sementara oleh orang Islam. disembunyikan, sehingga karena disembunyi itu menjadikan Louis itu menjadi bodoh. Apa motivasi bapak-bapak gereja kok disembunyikan Injil Barnabas? Karena banyak nama Rasulullah. Ini di data yang paling tertua sudah kita baca tadi ya, sumber data yang paling tertua Kariseng di sini itu ditulis Barnabas, berarti ada nama Nabi Muhammad. Udah ya, itu yang nulis ya, kartu mati lu ya, kartu mati udah. Ternyata kedua badut ini tidak bisa membedakan antara surat Rasul Barnabas dengan Injil Barnabas. Badut. Kembali ke ngomongin ke seseorang gitu ya. Bilang lain tuh bodoh lah, badut lah, apalah. Ini yang kasih apa ajaran setan sih, guys. Makanya saya gembar-gembornya ajaran kasih, apanya kasih. Kasih nggak pernah nyebut orang lain sebagai badut, bodoh nggak pernah, guys. Itu bukan ajaran kasih namanya. Maka saya katakan mereka ini cuma dogmanya saja yang kayaknya itu apa memang nggak masuk akal dogmanya, guys. Memang susah dipraktekkan. Ini buktinya Taparani selalu melanggar dogmanya tersebut, itu ajaran kasih, guys. Yang nyebut orang itu badut lah, apalah gitu kan. Barnabas yang muncul abad ke-15 atau 16 dan yang ditulis oleh orang Islam. Jadi Bangkai dan Aristo berpikir surat Rasul Barnabas ini sama dengan Injil Barnabas. Kalau kita buatkan tabel perbedaan antara surat Barnabas dengan Injil Barnabas supaya mempermudah Bapak Ibu memahami video ini, nah maka tabelnya akan seperti ini Bapak Ibu. Dalam perihal penulisan, Begini ya, sesuatu yang ditulis orang Islam belum tentu itulah sumber Islam. Kayak saya punya blog misalnya. Nah di blog itu saya nuliskan tentang sumber dari pihak Kristen misalnya, Alkitabnya.
Berarti bukan sumber Islam yang saya kutip. Ini adalah bukan apakah itu sumber Islam atau bukan, tapi isinya itu adalah dari mana diambil. Ngerti ya? Nah, jadi ketika anggaplah itu dari seorang Islam, tapi dia kan mengutip dari sumber lain yang Kristen gitu, guys. Jadi ada sumber Kristen yang bukan sumber Kristen sih. Kita sebutnya bukan sumber Kristen, karena Kristen itu ya dogmanya itu tadi, Trinitas. Kita maksudnya adalah sumber dari pengikut Yesus sendiri. Jadi ada pengikut Yesus yang menuliskan Injilnya, kesaksian dia tentang Yesus gitu. Nah itu tidak diakui oleh kekristenan. Nah itu yang diambil oleh Muslim ini, lalu dituliskannya kembali di copy paste-nya, guys. Itu sih pahami. Ya. Injil yang ditolak oleh kekristenan. Itu, guys. Ini bukan masalah siapa yang nulis, enggak. Tapi apa yang ditulisnya, itu yang penting. Kecuali kalau dia tulis dari hasil kepalanya, oke lah. Ini dia Injil Barnabas sih tidak menuliskan dari isi kepalanya, tapi dia mengutip sumber lain. Paham ya? Itu sih paham logikanya, guys. Yang harus dipahami logikanya itu, guys, ya kan? Surat Barnabas itu ditulis di akhir abad pertama atau awal abad kedua. Injil Barnabas di abad ke-14. Penulisnya, di dalam surat Barnabas, penulis tidak menuliskan namanya. Contoh kayak Injil Matius, Lukas, Yohanes. Itu adalah campuran antara mereka memang mengutip kata-kata Yesus dan mengutip kesaksian mereka sendiri dan isi kepala mereka. Nah itu, guys, harus dipahami. Ya. Jadi masalahnya adalah bukan dari apakah Anda tuh yang nulis siapa sih lagi, tapi dari mana ada kutip di sini itu. Itu yang penting, guys. Tetapi diyakini bahwa ditulis oleh Barnabas, salah satu dari 70 teman sepelayanan Paulus dan juga seorang rasul. Sementara Injil Barnabas ditulis oleh seorang mualaf yang awalnya Kristen tetapi masuk Islam. Bahasa dalam manuskrip, kalau surat Barnabas itu ditulis dalam Nah, apalagi dia mualaf, itu dia tuh punya lah bekal dari literatur Kristen mungkin tentang yang dia mungkin mengutip begini, karena dia seorang mualaf, tentu dia meyakini sesuatu yang tidak diambil oleh pihak Kristen sendiri, yaitu termasuk sumber mungkin namanya Injil Barnabas yang dia kutip gitu. Jadi yang dituliskan itu belum tentu hasil kepala dia, bisa jadi dia kutip dari sumber lain. Itu sih pahami logikanya, guys, ya. bahasa Yunani dan diterjemahkan ke bahasa Latin. Sementara Injil Barnabas ditulis dalam bahasa Spanyol dan Italia. Isinya, surat Barnabas berisi peringatan tentang orang Kristen terhadap Yudaisme Perjanjian Lama. Sementara Injil Barnabas berisikan bahwa Yesus bukan Mesias dan Muhammad adalah Mesias. Dikutip atau disebut oleh bapak-bapak gereja, surat Barnabas ya. Dikutip oleh bapak-bapak gereja dan disebutkan, sementara Injil Barnabas tidak. Pernah dibacakan di gereja mula-mula? Kalau surat Barnabas ya, sementara Injil Barnabas tidak. Ya, untuk apa dibacakan di mula-mula, habis itu dibuang? Sama kayak gini, Anda dulu Pancasila, sila pertama kedua yang satu ada baca, habis itu ada buang. Sekarang tinggal silanya 4. Untuk apa, guys? Yang penting itu adalah konsistensi. Kalau Anda mau mengakui dari awal sampai akhir mengakui, ini tidak. Dipakai di awal, dibuang di akhir untuk apa? Sama aja bohong, guys, ya kan? Nah, dengan melihat tabel yang sudah saya buatkan tadi Bapak Ibu, tentu kita sudah bisa melihat bahwa surat Barnabas atau Epistle of Barnabas itu sangat berbeda sekali dengan Injil Barnabas atau The Gospel of Barnabas. Kalau ada yang mengatakan bahwa Injil Barnabas itu ada di dalam Kodeks Sinaiticus, sampaikan kepada mereka bukan Injil Barnabas yang ada di dalam Kodeks Sinaiticus, tetapi surat Barnabas atau yang disebut dengan Epistle of Barnabas. Isinya juga sudah berbeda. Bapak Ibu bisa lihat tabel yang sudah saya tunjukkan tadi. Sungguh memalukan sekali. Jadi masalahnya adalah itu adalah suatu hal yang disembunyikan, yang ditolak oleh kodeks, tidak dimasukkan dalam kodeks. Itu masalahnya, guys. Ya, baik surat Barnabas maupun Injil Barnabas, itu esensinya di situ, ya kan? Jadi intinya adalah suatu hal yang sudah tepat pada poinnya, itu suatu hal yang tidak dimasukkan, guys, yang disembunyikan. Kan statement kalimat jelas. Memang dia salah dalam artian dia menganggap ini Barnabas apa nggak surat Barnabas. Oke lah, tapi kan itu kan esensi. Esensi adalah mereka menolak suatu hal, segala hal yang berbau Barnabas, mau surat Barnabas maupun Injil Barnabas. Tidak mereka masukkan dalam kodeks, itu masalahnya, guys. Ya. Pun ditulis oleh seorang muslim. Quran yang dibakar. Of Barnabas tidak pernah. Nah, dengan melihat tabel yang sudah saya buatkan tadi Bapak Ibu,
tentu kita sudah bisa melihat bahwa surat Barnabas atau Epistle of Barnabas itu sangat berbeda sekali dengan Injil Barnabas atau The Gospel of Barnabas. Kalau ada yang mengatakan bahwa Injil Barnabas itu ada di dalam Kodeks Sinaiticus, sampaikan kepada mereka bukan Injil Barnabas yang ada di dalam Kodeks Sinaiticus, tetapi surat Barnabas atau yang disebut dengan Epistle of Barnabas. Isinya juga sudah berbeda. Bapak Ibu bisa lihat tabel yang sudah saya tunjukkan tadi. Sungguh memalukan sekali. Bukannya menunjukkan kesalahan Bro Louis, malah kebotolan dia yang dia sedang tunjukkan. Tadi dia bilang bapak-bapak gereja menyembunyikan kitab apokrifa. Faktanya Bangkai dan Aristo masih bisa akses kitab-kitab tersebut. Lalu menyembunyikannya di mana? Dalam Nah ini sama kayak saya tidak menuliskan aset saya berupa rumah saya yang masih utang 5 tahun itu. Tapi rumah saya itu masih tegak di situ, orang bisa lihat. Nah, jadi dia tuh ngerti. Menyembunyikan adalah ketika saya tidak memasukkan itu dalam data laporan aset yang saya punya. Itu udah menyembunyikan namanya, guys. Saya tidak mungkin kan bungkus rumah itu sama kayak gini. Nggak mungkin Bapak Gede itu membungkus surat Barnabas itu atau Injil Barnabas itu, nggak mungkin dibungkusnya masuk koper, nggak mungkin. Ya, itu sih pahami, guys. Jadi menyembunyikan itu adalah dengan tidak memasukkan. Dia dianggap gitu loh. Sama kayak gini misalnya ya. Contoh. Misalnya gini, saya punya anak kandung misalnya, atau ada orang punya anak kandung, misalnya Pilpahit punya anak kandung, tapi dia tidak mengakui anak kandung itu artinya dia menyembunyikan anak kandungnya. Perkara orang tahu bahwa itu anak kandungnya tempat Pilpahit, orang tahu banyak, itu sebenarnya anak kandung Pilpahit, tapi dia sembunyikan dengan cara apa? Bukan dia masukkan dalam koper lalu disimpan di kamar, enggak. Dia tinggal bilang, saya tidak mengakui itu anak saya, bukan anak saya, selesai, itu namanya sembunyikan. Dia menyembunyikan itu banyak metodologi. Bukan hanya menyimpan dalam koper lalu buang ke laut atau apa atau simpan kemana, enggak. Ketika Anda tidak mengakui, itu termasuk metodologi menyembunyikan namanya. Misal kayak gini, misal saya nikah lagi misalnya nih, istri saya 2. Nah, cara saya untuk menyembunyikan istri pertama adalah bukan saya masukkan di dalam karung, saya buang ke laut, enggak, atau saya simpan dalam koper, simpan di dalam lemari, enggak. Cukup saya tidak akui dia sebagai istri, sudah, itu berarti menyembunyikan. Kan bisa bilang, kamu menyembunyikan punya istri yang itu ya? Iya, karena saya tidak mengakui dia sebagai istri. Jadi saya sembunyikan identitasnya sebagai istri saya. Itu, jadi Pilpahit tidak bisa mengerti bahwa menyembunyikan itu banyak metodologi. Nggak mesti harus menyimpan dalam koper atau masuk lemari, nggak gitu kira-kira, guys ya. Tidak mengakui itu masuk satu cara metodologi untuk menyembunyikan. kekristenan tidak pernah ada sejarah pembakaran kitab hanya karena tidak masuk dalam kanon. Sampai sekarang kitab non-kanonik masih terjaga. Beda dengan pengkanonan Quran pada zaman Utsman, di mana ada banyak mushaf Quran yang dibakar. Dalam kekristenan tidak ada demikian, semuanya terjaga. Nah, ini yang masalah dipahami, ya. Begini. Ini adalah gunanya untuk menyatukan, ya. Bukan menghilangkan jejak, beda. Ya. Kalau kita bakar untuk menghilangkan jejak, oke. Kan dibakar tuh sama juga. Gini, misalnya gini. Kan itu ketika Zabi ngomong, itu menyampaikan firman Allah itu kan banyak mencatat, menghafal. Lalu mereka semua dikumpulkan, disamakan persepsinya. Sebenarnya Nabi ngomong apa sih? Benar nggak kamu dengar itu? Dibandingkan dengan yang didengar orang lain. Lalu mereka semua sepakat. Akhirnya yang kira-kira sedikit mungkin salah, mereka nama manusia tetap nama peluang khilaf. Misal gini, saya dengar Nabi Muhammad tuh misalnya ada orang ngomong gini misalnya, lakukanlah hal ini, jangan lakukan hal itu. Tapi ada yang dengar bahwa jangan lakukan hal itu, tapi lakukan hal ini, terbalik gitu. Nah, orang semuanya sepakat bahwa yang benar itu adalah jangan lakukan hal ini, lakukan hal itu. Hanya satu orang misalnya yang berbeda. Lalu orang itu disuruhnya lagi nih, betul nggak sih kamu itu apa kamu kebalik gitu kan? Lalu dia ingat lagi, oh iya kebalik, betul yang kalian bilang tuh, aku yang salah. Nah itu disatukan. Jadi menyamakan persepsi, ya, dari hafalan dan tulisan. Karena manusia itu punya kelemahan. Gak mungkin manusia itu bisa mencatat atau menghafal sempurna apa yang disampaikan. Itu ada sedikit minor itu biasa, itu perlu disatukan. Nah, ini semua itu yang, jadi betul-betul ini namanya adalah koreksi total. Betul-betul
udah menempatkan sesuatu yang sudah benar gitu, ngerti ya? Jadi sesuatu sudah benar tapi perlu ditempatkan lagi. Titik dan hurufnya perlu ditempatkan lagi gitu loh. Ya. Itu harus dipahami, guys. Ini jadi sesuatu sudah benar ditempatkan lagi. Ini berarti kan menyempurnakan sesuatu yang sudah baik. Itulah bedanya. Jadi membakar ini dalam hal adalah kita tuh, jadi mereka tuh usahanya adalah menyempurnakan sesuatu yang sudah bagus, udah baik gitu. Kan? Itu harus dipahami lagi. Jadi bukan dalam hal membakar dalam menghilangkan jejak, itu beda. Jadi misalnya gini, membakar menghilangkan jejak itu misalnya gini ya, misalnya mereka itu ada banyak menghafal dan mencatat. Lalu yang nyatat menghafal itu beda-beda. Lalu yang beda itu dia dibakar, nggak gitu guys. Tapi betul-betul disamakan persepsi itu yang harus dipahami ya. Jadi bukan seperti ini ya. Misal gini, misal kayak contoh kayak misal gini, ada sejarah PKI misalnya. Sejarah PKI versi TNI, versi PKI, versi Soekarno, versi Soeharto. Kan ada tuh kan. Versi Soeharto bilang bahwa dalangnya adalah PKI, sama kayak versi TNI. Versi PKI bilang dalangnya mungkin adalah Soeharto atau Soekarno. Gitu kan, kayak gitu-gitulah. Nah, lalu yang TNI itu membakar versi PKI dan apa? Nggak gitu logikanya. Nggak seperti itu yang terjadi. Jadi adalah gini. Misalnya presiden ngomong apa, lalu media nih semuanya menuliskan hal yang bisa gini. Ada suatu tokoh diwawancarai, lalu semua media tuh menuliskan di beritanya. Nah itu media itu kan memakai tape recorder, memakai apa? Mencatat dan menghafal. Kalau menghafal sekarang pakai tape recorder, nggak perlu menghafal lagi. Kalau dulu kan memang harus menghafal. Nah itu mereka tulis masing-masing, mereka beritakan, publish. Nah itu sudah benar, karena media itu tentu menghafal itu dengan tape recorder. Jadi nggak hanya menulis tapi juga menghafal. Berarti kan sudah benar, itu bagus itu kan. Nah media itu banyak menuliskan hal yang sama tentunya. Paling beda kata-kata sedikit lah ya. Tergantung dari medianya mungkin tape recordernya agak error atau gimana, tapi tetap intinya sama. Nah, itu sudah bagus. Media itu menuliskan hal yang benar. Betul-betul apa yang disampaikan statement dari tokoh itu. Media ini merasa kurang puas, sehingga mereka tuh betul-betul harus sesuai titik komanya. Apa mereka lakukan? Mereka kumpul. Mereka bawa itu isi medianya, mereka bawa tape recordernya, mereka bawa semuanya hasil dari bukti-bukti evidence dari wawancara itu, lalu mereka diskusi. Apa sebenarnya yang disampaikan oleh menteri ini, titik komanya gitu kan, bahkan sampai nada intonasinya itu mereka godok di situ. Lalu kira-kira yang menurut mereka tuh kurang sesuai titik komanya, mereka bakar gitu. Itu adalah menyempurnakan sesuatu yang sudah baik. Beda dengan menyempurnakan yang tadi. Apa yang menghilangkan jejak itu beda. Itu sebab logika begitu. Jadi Anda bisa membedakan antara menyempurnakan sesuatu yang baik dengan menghilangkan jejak, itu bisa dibedakan ya. Dalam sesi live ini mereka sedang membodohi orang-orang dengan mengatakan bahwa surat Rasul Barnabas sebagai Injil Barnabas, karena mereka mengatakan dalam surat Rasul Barnabas terdapat nama Muhammad. Mencari nubuatan Muhammad dalam surat Rasul Barnabas yang ada dalam Kodeks Sinaiticus, itu sama sulitnya mencari ijazah pendeta bangkai yang katanya lulusan STP Jakarta. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap... Jadi begini ya, karena mereka ini metodologi adalah mengartikan nama orang, itu masalahnya. Nama orang misalnya di Kidung Suci namanya Mahmadim, itu padanan katanya adalah Muhammad, bahasa Turkinya adalah Mehmet, bahasa Indonesianya Mamat, bahasa Malaysia atau Melayunya Mat, itu mereka artikan dengan apa tuh ya, yang apa saya lupa arti ya Mahmadim itu guys, mereka artikan lagi. Itu aneh, sama kayak orang bule namanya Hope, Mbak Hope, kan ada tuh ya, ada di game apa ya nama orang Hope itu ya, nama asli orang Hope. Hope itu kan kalau diartikan bahasa Inggrisnya adalah harapan. Anda coba artikan itu di masalah guys, nama orang Hope Anda artikan jadi harapan. Mengartikannya nggak salah, tapi mengubah nama orang jadi Hope di harapan itu masalah. Ya, iseng-iseng mengartikan nggak masalah, tapi tidak boleh Anda artikan itu ketika menyebut nama orang guys. Ya. Sama kayak misalnya nama anak saya adalah Yumi Askia. Itu artinya Yumi itu adalah anak panah yang melesat kencang, kalau saya nggak salah ya. Askia adalah anak soleh. Ya nama anak saya Yumi Askia sudah jangan diartikan. Kalau mau artikan boleh, tapi jangan sebut dalam konteks nama anak saya, tapi adalah dalam konteks lain.
bahwa nama anak saya artinya itu. Tapi nama anak saya tetaplah Yumiaskia gitu. Tapi orang ini konyolnya, anehnya, mereka malah mengartikan nama itu. Nama anak Bobby bukan Yumiaskia, tapi adalah anak pada masa cepat dan anak soleh. Itu kan nyambung, guys. Ini mereka tuh kebiasaan mengartikan semuanya. Padahal nggak semua tuh harus diartikan. Nama orang nggak boleh diartikan. Jadi jangan bablas juga gitu. Nah itu membuat mereka itu tersesat. Yang Mahmadi manusia nggak diartikan, mereka artikan. Itu masalah terbesarnya, guys. Sehingga mereka tidak akan pernah menemukan nama Muhammad. Karena semuanya mereka artikan. Sama kayak mereka tidak akan menemukan nama anak saya, Yumiaskia. Karena nama anak saya pun mereka akan artikan juga. Itu masalah, guys. Oke. Jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini. Dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.